Kenapa orang Papua susah sekali untuk maju? Banyak orang yang berbicara kalau orang-orang Papua itu ketertinggalan, tapi mereka lupa bahwa orang-orang Papua itu sedang menghadapi rintangan atau tantangan yang tidak terlihat. Dari akses pendidikan yang terhambat oleh geografis yang begitu ekstrim dan harga-harga barang yang berkali-kali lipat dari Pulau Jawa. Tapi faktanya Papua tidak sedang diam dalam stigma susah maju. Ada generasi emas Papua yang mulai mendobrak di bidang teknologi, literasi, dan kopi. Dan masih banyak juga yang lain yang mungkin tidak tersorot oleh kamera. Ini berarti membuktikan kalau kami orang-orang Papua bukan susah maju, tapi kami sedang berjuang melewati tembok atau rintangan yang lebih tinggi daripada kami. Jadi masalahnya itu sebenarnya ada pada orang Papua sendiri atau ada pada sistem yang telah dibentuk. Di video kali ini kita akan membahas fakta tersebut. Intro. Kita harus jujur bahwa membangun Papua itu tidak sama dengan membangun tol trans di Jawa. Dengan medan pegunungan yang ekstrim dan hutan tropis yang begitu lebat, infrastruktur menjadi investasi yang mahal di sini. Di saat kalian di kota-kota besar masih sibuk dengan kemacetan yang begitu padat, kami di Papua harus membayar BBM, semen, dan hal-hal lainnya yang harganya berkali-kali lipat karena semua barang yang dikirim di Papua Pegunungan itu semua menggunakan jalur udara atau melalui pesawat-pesawat perintis. 38 Ibu. Berapa? 3.800.000. Gila. Ibu maaf, Ibu nggak salah hitung ya? Tidak Bapak, barang-barang charter pesawat kemari. Boleh lihat bonnya? Minyak goreng 10 liter 350.000. Beras 2 karung 1.800.000. Gimana nggak pada minta merdeka? Seringkali kurikulum yang diberikan untuk Papua, apalagi di wilayah Papua Pegunungan itu rata-rata kurikulumnya itu untuk mereka yang di bagian perkotaan. Orang di luar Papua itu memaksa standar yang sama tanpa melihat situasi kondisi yang ada di Papua pedalaman. Padahal kemajuan itu bukan hanya sekedar nilai atau angka yang ada di atas sebuah kertas. Tapi bagaimana pendidikan itu bisa relevan atau sejalan dengan kekayaan alam dan budaya kami orang-orang Papua. Banyak talenta muda orang-orang Papua yang harus keluar dari identitas sebagai orang Papua hanya untuk diakui berhasil sebagai orang Indonesia. Hal ini pernah diungkapkan oleh Albert Einstein, yaitu setiap orang adalah jenius, tapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka seumur hidupnya dia akan mempercayai kalau dia bodoh. Kita semua tidak bisa menutup mata dari aspek trauma sejarah dan sosial. Membangun sebuah daerah itu tidak hanya menumpukan batu dan semen, tapi membangun sebuah kepercayaan. Ketika pembangunan tidak melibatkan sebuah tokoh atau masyarakat adat, maka akan terjadi sebuah konflik. Maju versi Jakarta itu tidak sama dengan maju versi masyarakat yang mendiami lembah Baliem dan pesisir Asmat. Narasi yang mengatakan bahwa Papua susah maju itu sebenarnya sudah begitu lama dan basi. Hari ini kita melihat anak-anak muda Papua yang menguasai coding, memimpin gerakan ekowisata, hingga menembus universitas terbaik di dunia. Kami orang Papua tidak menunggu lagi bantuan, tapi kami berusaha menciptakan peluang-peluang kami sendiri.
Kami lagi mencoba untuk membuktikan bahwa rintangan yang sistematik itu memang begitu berat, tapi bukan berarti kami tidak bisa meruntuhkannya. Mungkin kalian teman-teman mungkin pernah mendengar kata Papua adalah emasnya Indonesia. Tapi sebenarnya siapa yang menikmati emas itu? Selama puluhan tahun, ekonomi Papua bergantung pada industri ekstraktif, yaitu keruk hasil alamnya dan kirim keluar. Masalahnya industri besar ini seringkali menjadi pulau kemakmuran di tengah samudra kemiskinan. Uangnya seringkali berputar di level korporasi dan pusat. Sedangkan orang-orang Papua hanya menjadi penonton di tanah atau hak wilayahnya sendiri. Kemajuan ekonomi Papua yang tercatat di PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto tidak selalu menetes di dapur masyarakat adat Papua. Pernahkah kalian melihat atau bertanya-tanya siapa yang memegang kendali besar di pasar-pasar Papua? Arus migrasi yang membuat persaingan ekonomi yang tidak begitu seimbang. Warga lokal yang terbiasa dengan berburu dan berkebun, tiba-tiba harus bersaing dengan sistem perdagangan modern yang agresif. Tanpa proteksi dan pendampingan yang kuat dari pemerintah, pedagang-pedagang asli Papua seringkali kalah dalam modal dan jaringan distribusi. Inilah yang menciptakan kesan susah maju. Padahal yang terjadi adalah kami di Papua sudah kalah start dari perlombaan yang tidak adil. Kita semua tidak bisa mengabaikan triliunan rupiah dari Otsus atau dana otonomi khusus yang telah disalurkan kepada kami Provinsi Papua. Pertanyaannya, apakah uang sebanyak itu bisa sampai di puskesmas di pedalaman-pedalaman Papua? Atau hanya habis di meja-meja birokrasi dan pembangunan gedung-gedung besar beton yang megah tapi kosong? Masalah atau stigma orang Papua maju atau tidak itu juga bergantung daripada transparansi kepemimpinan daerah. Ketika elit-elit politik orang-orang Papua gagal dalam menjalankan amanah, maka masyarakat atau orang-orang Papua sendirilah yang akan menanggung label susah maju tersebut. Modernisasi yang begitu cepat itu seringkali menabrak nilai-nilai adat. Banyak anak-anak muda yang merasa terasing. Kami tidak lagi hidup sepenuhnya secara tradisional, tetapi juga merasa belum sepenuhnya diterima atau mampu beradaptasi dari sistem modern yang kaku. Krisis identitas seringkali menghambat potensi kami orang-orang Papua. Karena kami harus berjuang mencari jati diri di tengah perubahan zaman yang begitu brutal. Kami orang Papua tidak sedang butuh diajari bagaimana cara maju. Kami butuh ruang untuk berdaulat di atas tanah kami. Akses yang adil terhadap modal dan pengakuan bahwa kemajuan tidak harus meniru cara kalian yang ada di pusat kota atau Jakarta. Jika kami terus dipaksa untuk mengikuti standar kalian tanpa diperbaiki keadilan sistem, maka selamanya kalian akan gagal dalam memahami kami Papua. Jadi jika kalian masih bertanya, kenapa orang Papua susah maju? Mungkin jawabannya bukan karena kami tidak mampu, tapi kalian belum benar-benar memberikan lapangan permainan yang adil. Papua tidak butuh dikasihani, tetapi Papua butuh dipahami dan diberikan kesempatan yang sama. Oke, cukup sekian video kali ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Manseren, if not out.